itu punya pokir. Dan pokir itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Dan bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk dibicarakan. Karena budget politik anggaran. politik anggaran. Ya, kita pahami bahwa mekanisme politik anggaran itu pasti akan terjadi pada saat tataran pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita langsung datang ke Bapelitbang Penajam Pasir Utara. Bagaimana Abang menangkap potensi ini? Agar betul-betul, ya tadi goals utamanya adalah Bapelitbang bagaimana menghasilkan peningkatan ekonomi di tingkatan bawah dan kesejahteraan untuk masyarakat. Pastinya begitu ya. Kan kita goals kita masaknya itu yang penting dia kenyang deh kan ya, gitu. Oke, bagaimana Pak? Coba saya saya jawab. Semua instrumen sudah ada. Program hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu kan turunnya ke daerah juga. Betul. Nah, tadi sudah Pak Sekban sampaikan, tugas kami adalah menyinkronkan. Kan gitu. Menyinkronkan dengan program pusat. Kemudian dengan program provinsi juga di kabupaten. Nah, hubungannya dengan IKN. Lalu pusat punya orientasi seperti apa terhadap Penajam. Saya yakin bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan Penajam. Di antaranya tadi waktu dengan Pak Kadis Perikanan disampaikan ada kampung nelayan merah putih. Kita doakan, mari kita doakan bersama. Ini dapat terrealisasi. Bayangin, mungkin daerah lain cuma satu titik. Kita punya potensi lebih dari satu titik. Kita punya potensi lebih dari satu titik. Nanti kita lihat. Minggu kemarin tim DED untuk topografi sudah datang. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahapan bahwa mereka sudah menyusun DED. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada sekolah terintegrasi di Babulu, di mana disepil lagi tempatnya Babulu gitu. Ya nggak apa-apa kan ya. Memang ini bagian daripada Kabupaten PPU kan ya. Artinya mulai dari pendidikan paling dasar sampai ke SMA atas. Ada semua lengkap. Diharapkan itu boarding. Dan ini pusat. Kita sinkronkan program itu. Apa yang kita sinkronkan, kita siapkan apa yang harus kita siapkan. Dan ini semua sudah berjalan. Kemudahan. Biar potensi itu nggak lompat ke daerah lain. Jangan Bang saya. Nah, jangan, tidak semua siap menerima itu. Ya. Kemudian sekolah rakyat. Kan itu juga bagian daripada program pusat. Betul. Menjadi bagian perhatian pusat terhadap IKN dan tetangga dari IKN. Dalam hal ini khususnya PPU. Ada juga nanti puskesmas. Tapi puskesmas plus ya. Di wilayah Gresik, Jenebora, dan Patelango. Kebetulan ada pembangunan strategis di sana, yaitu ada Batalion 826. Nah, ini bagian daripada sinkronisasi kami di daerah untuk percepatan program-program nasional ini bisa terakselerasi atau terimplementasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masih banyak yang lain Bang Said. Dan efek ini bisa berdampak langsung ke tingkatan bawah atau ke masyarakat. Dipastikan seperti itu. Pastikan. Tinggal menunggu waktu. Waktunya aja lagi. Kita sabar aja gitu. Dan banyak doa lah. banyak doa ya. Ingat tuh, benar tuh. Benar. Iya, tapi kalau tidak ada ikhtiar juga masalah. Siap. Jemput bola, terus kemudian memberikan kemudahan ke potensi-potensi anggaran APBN yang akan turun. Begitu Bang. Bang, ini saya coba untuk ke Bang Arif, saya panggil Bang Arif. Bang, bagaimana dengan besarnya perhatian pemerintah pusat tadi, dengan kondisi yang kita lihat, indikator khusus apa yang disiapkan untuk masyarakat lokal kita untuk menghadapi permasalahan dampak sosial? Ya kan, dampak sosial kita bisa terima. Ini masuk tidak di kajian kita bahwa akan ada dampak sosial terkait tentang hadirnya IKN? Abang melihat, karena pasti kayak gini Bang, saya tidak bicara tentang masalah ada oknum-oknum di luar ya, tapi kondisi saat ini masyarakat kita seberapa siap sih, seberapa kuat sih untuk kemudian menghadapi ini, begitu Bang? Iya,
Kalau saya melihat, sebenarnya masyarakat Penajam ini sangat siap ya. Sebenarnya siapa? Sangat siap dan kita Dikasih kesempatan atau enggak aja sih? iya, sebenarnya ini sangat peluang yang besar, apalagi sejak ditetapkannya Kabupaten Penajam sebagai salah satu wilayah ya dari kawasan inti pusat pemerintahan yang saat ini kita lihat bagaimana perkembangan dan kemajuan pembangunan di IKN. Dan setiap weekend pun kita lihat orang berdatangan berbondong-bondong ke IKN dengan kendaraan-kendaraan mewah pribadi, dan di sana sebenarnya potensi untuk hadirnya pertumbuhan ekonomi baru itu ada. Hanya saja memang dari sisi kesiapan infrastruktur kita saat ini yang belum bisa menopang itu. Nah, ketimpangan ini memang terjadi saat ini. Kita lihat pembangunan di IKN yang begitu pesat dengan kemewahan dan mewahnya kemegahan gitu. Nah, sementara di sisi lain Kabupaten PPU sendiri sebagai wilayah asalnya IKN ini belum bisa mendorong, memberikan daya ungkit untuk mengintegrasikan ini pembangunan di sana. Nah, harapan kita pemerintah pusat melalui IKN ini melihat juga seperti apa wilayah-wilayah penopang di sekitar IKN ini bisa bertumbuh juga bersama. Ya. Nah, saya setuju tadi yang disampaikan Pak Kaban bahwa saat ini Kementerian ATR lagi menggagas perubahan Perpres terkait kawasan strategis nasional atau yang tadi disebut KSN Sasamba ya, yang rencananya menjadi Nusamba. Dan ini perpresnya akan dipastikan selesai di bulan Agustus tahun ini. Dan salah satu isu strategis PPU di situ masuk sebagai wilayah penyangga pertanian, ekowisata dan industri hilirisasi. Nah, ini ditetapkan dalam kawasan KSN Sasamba ini PPU sebagai penopang itu. Nah, ini yang kita coba dorong nanti dengan pemerintah daerah dan provinsi termasuk ke pusat untuk mengupayakan supaya program ini bisa selaras dengan apa yang menjadi visi misi di dalam RPJMD kita. Nah, di dalam penyesuaian ini masih menunggu penetapan tata ruang kita supaya kawasan-kawasan ini bisa kita integrasikan secara strategis dan masyarakat kita mendapatkan impact yang besar terhadap hadirnya IKN begitu nanti di tahun 2008 kalau itu memang ditetapkan sebagai ibu kota politik. Apalagi saat ini kan lagi berjalan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, dan tentunya pasca ini secara bertahap kalau kita melihat dari sisi KIP 1 dan KIP B dan C itu kan sudah berjalan untuk pembangunan, bahkan dari arah Pemaluan sudah mendekati arah wilayah perbatasan PPU itu akan ada akses khusus itu. Nah, jalan tol pun begitu kita harapkan ada jalur-jalur exit tol yang masuk ke wilayah PPU yang secara langsung orang dari Balikpapan melalui Pulau Balang tidak langsung ke IKN, tapi paling tidak exit tol atau ruang transit, apakah nanti itu sifatnya apa ya? Itu termasuk perencanaan rest area. Oh, rest area. Rest area yang rencana yang ada di Pulau Balang, jembatan Pulau Balang itu akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten PPU dan itu akan dikelola sebagai rest area. Ya. Dan mudah-mudahan itu daya tarik masuk wilayah kita ya. Masuk wilayah kita. Dan termasuk bandara VIP kalau itu udah beroperasi paling tidak otomatis kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di sekitar situ akan semakin cepat. Ya, artinya seperti kita sampaikan tadi bahwa sebenarnya ini hanya bicara tentang waktu. Cuman waktunya belum tahu apakah 2 atau 3 tahun atau 10 tahun lagi gitu. Kan begitu. Perlu kesabaran lah ya. Perlu sabar, ikhtiar, doa, terus kemudian arah pembangunan atau presiden kita betul-betul tetap fokus ke IKN agar kita punya dampak. Kita tunggu 2028 ya. Iya, itu ya. Ya kita lihat 2028 sebenarnya. Bang, ini di akhir ini Bang. Karena ini pertanyaan terakhir, menurut saya dari semua hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada sinkronisasi dari kekuatan politik. Kekuatan politik itu hadir di celah-celah. Karena biar bagaimanapun hari ini Bapak Litbang merencanakan tidak disepakati di sebelah kan juga problem juga. Dan mereka punya, ya saya bilang ini, DPR itu punya pokir. Dan pokir itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Dan bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk dibicarakan. Karena menurut saya ya DPR itu haknya DPR, dia punya hak untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian memberikan apa yang menjadi manfaat ke masyarakat. Karena ya, tugas mereka dia seperti itu. Bagaimana Abang, perangkat Abang berdua nih, masing-masing jawab aja, atau menggabungkan apa yang menjadi keinginan politik dan
apa yang menjadi keinginan Bupati. Gitu. Iya. Mas Arif dulu lah. Iya. Nanti saya closing statement juga kan? Ya, karena kan? ya ini terakhir ini Bang. Karena terakhir kan ya. agak berat dikit Bang ya, karena politik nih. Ya. Karena anggota DPR juga jelas Bang ya, dia kadang mau masukin pokir untuk masyarakatnya dia, misalnya konstituennya dia tahu persis bagaimana kondisi lapangan, ternyata dia butuh paret kasihan misalnya mungkin gitu kan. Gitu Bang. Bagaimana Abang menggabungkan, mengkolaborasikan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman legislatif dengan eksekutif? Jadi kalau kita melihat dari struktur penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD itu kan ada 4 pola ya. Pertama bottom up, dari atas ke bawah, top down, kemudian teknokratik dan politik. Budget politik anggaran. Politik anggaran. Ya, kita pahami bahwa mekanisme politik anggaran itu pasti akan terjadi pada saat tataran pembahasan. Nah, di dalam tataran kami dalam sisi konsep perencanaan, kita menyiapkan rumusan teknokratiknya. Nah, dalam tahapan itu juga sekarang kan proses penganggaran itu melalui SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang saat ini menjadi leading sektornya di Kementerian Dalam Negeri. Semua usulan-usulan, baik itu usulan musrenbang, usulan masyarakat, usulan pokir hasil reses juga itu dimasukkan melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD itu. Nah, jadi kita berikan ruang sesuai dengan kamus-kamus usulan yang kita siapkan, sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan tahun berikutnya. Nah, kita memberikan ruang secara usulan program kegiatan, kita masukkan semua dalam konsep sistem ini. Nah, dalam penyetapan anggaran dan pagunya, ini akan bertahap secara tahapan nanti masuk di antara perencanaan dan penganggaran. Nah, ini yang coba kita bangun diskusi dan komunikasi intens juga, seperti apa mengisi ruang-ruang kebijakan politik anggaran ini dalam konsep kegiatan yang sudah diusulkan melalui pokok-pokok pikiran. Ya. Bang gini Bang, kadang kan menurut saya gini, apakah ini pertanyaan aja ya, apakah apa yang menjadi sudut pandang mereka dalam arti tanda kutip bahwa ya niat baik juga pasti gitu kan, niatnya baik, bagaimana kemudian ya konstituen dan konstituen itu masyarakat kita juga. Betul. Itu bisa terwujud tanpa harus mengganggu apa yang juga goal besar yang diinginkan. Ini kan apa ya? Saya berat banget ya. Oke. Mungkin Pak bisa ngeliat itu nggak? Ya, jadi begini ya. Prinsip utama dalam sebuah pembangunan daerah adalah menjawab permasalahan di masyarakat. Asik. Itu juga prinsip utamanya. Dan ini terejawantahkan di dalam, tadi disampaikan 4 tahapan prinsip pembangunan tadi, prinsip perencanaan pembangunan. Pertama, teknokratik tadi. Kami menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan berdasarkan pada saat kepala daerah kampanye dan lain sebagainya juga menyerap aspirasi. Kemudian memberikan janji politis ya, boleh dibilang seperti itu. Dan ini terpetakan menjadi visi misi. Kami menguraikan di dalam dokumen perencanaan. Itulah ada disebut teknokratik. Yang kedua, top down bottom up. Top down bottom up ini tentunya biasanya dari pimpinan. Tetapi ada bottom up-nya. Bottom up-nya adalah ketika pimpinan hadir di masyarakat. Beliau memahami apa yang terjadi di masyarakat. Ada banjir, ada kebakaran, ada tantangan apapun itu. Artinya bahwa di tahapan yang kedua ini pun sejatinya menjawab pertanyaan di masyarakat. Yang ketiga ada partisipatif, tadi mungkin ada kelewat. Partisipatif. Di musrenbang ya. Musrenbang benar sekali Bang Sayed. Udah jelas, ini ada hasil masukan dari masyarakat. Yang terakhir politis. Jangan lupa, politis ini bukan keinginan Bang. Bukan. Keinginan ini adalah berdasarkan reses. Iya betul. Reses apa? Reses ini kan menyerap aspirasi serap masyarakat. informasi. Jadi artinya bahwa sebenarnya atau sejatinya pembangunan ini adalah berdasarkan masukan-masukan dari segala lapisan masyarakat, komponen masyarakat, dan tugas utama bagi pembangunan adalah menjawab permasalahan di masyarakat. Yang menjadi kendala sebenarnya adalah saya usulkan A lalu dijawab B. Kira-kira seperti itu ya. Gitu, Bang, ya. Nah, Oke. semua harusnya ini Bang, maaf saya potong. Harusnya Bapak Litbang udah memberikan plot
Ya. Ketika kamu mau masukkan pokirmu, ini loh yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan harusnya vote itulah yang diisi. Ya. Sehingga rules ini tetap satu Ya. jalan. Begitu. Intinya Tidak berjalan seperti itu, Bang. Intinya sudah berjalan seperti itu. Kalau menurut saya kira-kira sudah berjalan. Intinya permasalahan begini, kita membuat sebuah atau memetakan atau merencanakan sebuah program kegiatan harus bersifat holistik. Harus bersifat menjawab semua. Betul. Bukan menjawab satu kepala, dua kepala. Ini yang kemudian marilah kita terima bersama ya. Kalaupun kemudian ada program-program mungkin saja ada yang belum bisa terjawab secara langsung, enggak apa-apa, ada mekanismenya, ada instrumennya untuk tetap mengusulkan kembali. Kira-kira seperti itu. Tetapi ingin sekali lagi juga saya sampaikan bahwa semua ada ukurannya, semua ada terpetakan. Kita juga wajib taat tadi dengan dokumen perencanaan. Kalau kita nggak taat, kapan kita sampai ke tujuan kita? Gitu. Goalsnya nggak akan ketemu. Nggak ketemu. Kira-kira seperti itu secara umum. Oke. Saya bukan hanya podcast, tapi lebih bicara tentang saya dapat kuliah gitu. Ya, karena ini podcast yang menurut saya ya menarik banget ya, informasi yang bisa menangkap, bahkan ya saya nggak akan masukkan ini Bang itu. Saya apa ya? Saya nggak pernah kasih ke pertanyaan setajam ini. Berat. Nah, karena kalau di SKPD kan langsung di dalam apa yang mereka eksekusi kan. Nah, ini jauh berbeda. Saya atas nama tim, Bang. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya pengen panjang karena kalau saya mau terusin diisi kepala saya ini nggak habis Bang sampai 2 jam 3 jam ini karena masih banyak hal. Tapi kita juga terbatas. Insya Allah ketika memang ada waktu dan umur yang panjang kita bisa ketemu lagi dan bisa diskusi lagi, dan semoga bisa langsung datang ke studio kita di Sampul Said. Siap. Bisa langsung ngobrol di studio Sampul Said. Bang, saya dari tim Sampul Said mengucapkan terima kasih banyak udah diterima oleh Bang Ade, terus kemudian Bang Arif, kedua senior saya ini adalah orang-orang yang dari 13 tahun yang lalu udah jadi jurnalis, sudah saya ketemu sebenarnya. Tapi hari ini saya duduk dan dapat pengetahuan yang luar biasa, dan saya berharap apa yang kita dapat hari ini menjadi pengetahuan besar untuk masyarakat PPU dan mengetahui persis bagaimana keadaan PPU saat ini. Saya Said Hasan bareng dengan Bang Ade. Saya Pak Arif. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Oke.